ka para ulama diparanjangkeun yuswana amin tiasa nuntun umatna menuju jalan ke surga ya Rabbi Ya Allah no maha suci nyuhunkeun duit sapetik pikeun nafkah anak istri sesana jeung naik haji ya Rabbi Ya Allah no maha mulia nyuhunkeun duit sameja supaya tulung tetangga sesana jeung meuli Innova ya Rabbi Ya Allah no maha agung nyuhunkeun duit sakarung amin pikeun ngamodalan warung sesana jeung Kang Topik nyandu amin ya Allah ya Rabbal iya meni asa kupoek amat coba orang buka, ya Allah ternyata di belakang banyak yang hadir. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa ini malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pengajian. Betul? Saya mau nanya mau orang sini, biasanya kalau ngaji sampai jam berapa? Saya naik tadi berarti jam 10 kurang ya. Di sini biasanya sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12 berarti saya 2 jam. Ini ngundang apa ngontrak ya? Kita sepakat saja ya, ngajinya nggak usah lama-lama ya Bu RT ya. Singkat, padat, melekat, pulangnya bawa ilmu yang bermanfaat. Tapi luar biasa warga Kampung Tarikolot Gang Apollo kompak, hempak, serempak datang ke pengajian. Alhamdulillah. Yang jauh ada, yang dekat ada, di depan, di belakang, di dalam ada, di samping. Apalagi luar biasa ibu-ibunya. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Kelihatan nggak? Tapi saya nggak kelihatan ibu bu. Kalau sebelah sini silau men, sebelah sana siluma. Ya nggak kelihatan lah gelap. Nggak apa-apa kelihatan ya bu ya. Luar biasa. Di mana-mana emang yang ramai ibu-ibu, betul betul. Apalagi dengan seragamannya, kerudungnya warna-warni yang coklat, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang kuning. Kadang di matching-matchingin be. Kalau ibu-ibu kerudungnya merah, bajunya merah, tasnya merah, bibirnya. Kalau jalan percis kayak cabai jablay. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Wa syukur li ni'matillah hadratul karam. Yang saya hormati dan mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih mohon maaf tidak ada datanya yang saya sebutkan. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alimul ulama, para kiai, para guru, asyatid wal asyatidah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita doakan yuk sama-sama guru-guru kita, ustadz kita, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan kehidupannya, istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan juga yang saya hormati ketua beserta segenap pengurus
DKM Musola Al-Ikhlas beserta jajarannya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah musolahnya, berkah pengurusnya, berkah jamaahnya, dan berkah warga kampung sekitarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tidak lupa kepada ketua panitia beserta jajarannya yang diketuai oleh Bapak Ahmad Taufik. Mudah-mudahan jeripayah usahanya yang alhamdulillah pada malam hari ini acara ini terlaksana, cuacanya juga mendukung, alhamdulillah. Mudah-mudahan perjuangannya, pengorbanannya para panitia, warga kampung Tarikolot dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Allah jadikan sebagai amal ibadah yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, Bapak Lurah dan juga Bapak Ketua RW beserta jajarannya, dan juga tadi Bapak Babinsa yaitu Bapak Arinta yang sudah memberikan sambutannya, nasihat dan pesannya kepada kita, dan juga teristimewa di lingkungan terkecil kita yaitu kepada Ibu R. Dan di sini alhamdulillah katanya lurahnya ibu-ibu, RT-nya berarti benar ini maulid ya. Kenapa? Karena mohon maaf, sebelum baginda Rasul diutus, dilahirkan ke alam dunia, wanita tidak ada apa-apanya. Betul apa betul? Wanita tidak ada harganya, Bu. Sekarang diangkat derajatnya oleh baginda Rasul. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya baginda Rasul. Ini derajatnya perempuan sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ibu RT mudah-mudahan panjang umur, amin. Diangkat derajatnya kaum ibu-ibu, mohon maaf. Sampai sekarang badan kita juga penuh dengan ibu-ibu, dengan wanita. Contohnya kecil aja, mata ini emak, bibir ini bibi. Kalau kata Sunda mah buuk ini ibu, bujur ini ibu. Ibu jari nggak ada bapak jari, betul apa betul? Sampai kue pun didominasi oleh perempuan. Bugis, buras, pernah ibu kita nggak ada bapak-bapak, cuma satu bapak mah papais. Betul apa betul? Ya Allah ya Rabbi. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man ahaqqa bihusni suhbati ya Rasul, siapakah orang yang paling berhak aku hormati? Siapakah orang yang paling berhak aku muliakan? Siapa jawab Rasul? Qala ummuka. Ibumu baru ayahmu. Ibu tiga, ayah jawab. Ibu tiga, ayah satu, ayah tiga, satu ju. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan aparat pemerintah kita, Bu RT dan jajarannya panjang umur, sehat walafiat, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Teristimewa kepada jamaah semuanya yang dekat ataupun yang jauh, pimpinan majelis ta'lim, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, remajawan, remajawati, jomlowan-jomlowati yang sedang jatuh cinta dan yang sedang sakit hati. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, amin. Dan juga tidak lupa kepada anak-anak kita nih malam minggu. Biasanya mungkin keluar ataupun nongkrong di televisi, tapi ini alhamdulillah ini malam anak-anak kita hadir dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah calon-calon ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa kepada Bapak MC pengatur acara, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tadi sebelum saya naik, kita semuanya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Yang dibacakan kori pertama, kori kedua. Mudah-mudahan Al-Quran yang dibacakan, ayat demi ayat, huruf demi huruf, akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya alhamdulillah.
Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Ini mohon maaf Bapak Ibu, suara saya nggak maksimal. Suara saya agak sember, serak-serak basah, nggak apa-apa ya. Maklum, walaupun sekarang bulan mulutnya sudah terlewat, tapi jadwal masih ada. Alhamdulillah. Karena memang semuanya itu punya nasibnya masing-masing kan Taufik. Kenapa? Punya nasibnya masing-masing. Petani belum dia kotor, belum kepanasan, belum mendapatkan hasil, betul tidak? Tukang ojek belum kepanasan, belum kehujanan, belum sabar yang nunggu penumpang, belum dapat duit. Begitu juga tukang tinju, belum dia benjol, belum ketonjok, belum dapat. Gitu juga tukang ceramah, kori belum habis suaranya, belum serak suaranya, belum dapat. Astagfirullah. Masya Allah, punya nasibnya masing-masing. Maklum muter dan muter. Makanya ini berkah bulan mulut, perut makin maju ke depan, Pak. Alhamdulillah, ini berkah luar biasa. Alhamdulillah, ini malam kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa yang kita rasakan setiap waktu, setiap saat sampai pada malam hari ini, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati, memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduknya kita di tempat ini menjadikan saksi nanti di yaumil akhir, dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Shalawat teriring salam mudah-mudahan terlimpah tercurah kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasul, Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasul. Bareng-bareng. Assalamu alayka ya Rasul, Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari paduka alam Kangjeng Nabi Agung Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf lahir batin, kita mengetahui bahwa baginda Rasul diutus ke alam dunia, dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul. Betul apa betul? Ini hari di musolah kita, di tempat kita, lingkungan kita, kampung kita. Malam ini kita ngadain tanggal berapa? Tanggal berapa? Mohon maaf lahir batin Bapak, emang di mana-mana ketika ditanya bulan dan tanggal dan tahun Hijriah, semuanya kadang-kadang lupa. Lebih ingat kepada bulan dan tahun Masehi. Betul apa betul? Kenapa? Karena kehidupan kita sehari-harinya disangkut pautkan dengan bulan dan tahun Masehi. Benar apa benar? Coba bareng-bareng. Muharram. Ini suara bocah mulu nih yang jawabin ya. Coba ibu-ibu, biasanya ibu-ibu mah rajin ngajinya. Senin ada, Selasa, Rebo, Minggu. Banyak pengajian ibu-ibu. Yo ibu-ibu dulu. Muharram. Bocah dia. Ini ibu-ibu segini banyaknya, yang jawabnya cuma 2 orang ini. Coba bapak-bapaknya. Muharram. Lebih kompak. Bareng-bareng. Muharram.
Rabiul Awal, Rabiul Jumadil, Rajab, Ramadan, Zulqa'dah. Alhamdulillah, minimal atau orang hafal ya. Kenapa kita lupa? Mohon maaf, karena kehidupan kita disambut pautkan dengan bulan dan tahun Masehi. Survei membuktikan, contoh kecil saja, mohon maaf Pak, ketika ibu hamil, ibu gendut dan mau melahirkan, mohon maaf Bu, tolong jawab. Ini banyak suami, banyak para suami dan juga anak-anak mungkin yang hadir di sini, biar suaminya tambah sayang, tambah cinta kepada ibu, biar anak-anaknya lebih nurut dan nyaah dedeh kalau jadi ibunya. Saya mau nanya sama ibu, ketika ibu hamil mau melahirkan anak ke alam dunia, sakit atau tidak? Kurang kencang. Sakit atau tidak? Berdarah atau tidak? Berkeringat atau tidak? Capek atau enggak? Kapok atau enggak? Boro-boro kapok Pak, pas ditanya begitu malah begini. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit ngajuru, bersusah-susah ngajuru, 40 hari kemudian malah nawaran. Biasanya kan gitu. Pas mau lahiran, bidan, sakit bidan, sakit bidan, sakit. Bu, tahan napas Bu, tahan napas. Kemudian pas ketika ibu melahirkan, brojol, alhamdulillah ibu lahir dalam keadaan selamat. Ya Allah Bu bidan, coba saya mau lihat anak saya Bu bidan. Pas dilihat, ya Allah sayang, ibu melahirkan kamu berjuang antara hidup dan mati, berdarah sampai sobek dijahit 10 jahitan. Tetapi kenapa pas kamu lahir ke alam dunia, ya Allah, udah hitam, matanya belok, hidungnya pesek belekok, masuk lagi masuk. Nggak ada ibu yang seperti itu, betul-betul. Rasa sakit dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kenikmatan, betul apa betul? Diganti dengan kebahagiaan. Kemudian bertanya kepada ayahnya, ayah, iya mama, alhamdulillah anak kita sudah lahir, mau dikasih nama siapa ayah? Oh iya alhamdulillah, sekarang kan bulan Oktober, Oktaviani. Disambungin, ingat bulannya, berarti bulan Masehi. Lahir bulan Januari, Jejen. Ayah Mang Jejen ayah. Hampura Mang Jejen. Lahir bulan Februari, Febrianti. Agustus, Agustina. Bulan Maret, Maerot. Padahal kalau bikin nama, mohon maaf, ini banyak kiai, banyak guru, banyak ajengan. Nanya sama ajengan, bil barokah ajengan, tolong namain anak saya supaya soleh dan soleha, sudah besar nanti berbakti, nurut sama ibu dan bapaknya, rajin ibadah. Tapi mohon maaf ajengan, ketika ngasih nama anak saya, jangan jauh-jauh dari nama bapak dan ibunya, tolong sambungin di situ. Siapa nama bapaknya? Basri. Ibunya siapa? Kokom, Baskom. Bapak nanya tadi sambungkan ya. Mending kene mau nanya sama kiai, mau ngaji nggak gengsi nanya sama kiai. Di zaman sekarang ada orang yang gengsi nanya sama kiai, ngaji embong, kamu sholat embong, kamu haji taklim oke tapi sombongnya luar biasa. Ibu, alhamdulillah anak saya sudah lahir. Ya Allah ya Rabbi, diberikan nama sama anaknya dari Al-Quran oleh bapaknya. Ya Allah ya Rabbi, ini mah kayaknya cocok nih nama buat anaknya. Luar biasa, ini soleh dan solehah kayaknya, karena ngambilnya dari Al-Quran, ayat Al-Quran. Bapaknya buka-buka Al-Quran 30 juz sampai sobek-sobek. Siapa nama anaknya? Syaitoni Rojim. Karena nggak mau nanya. Ini mohon maaf, makanya kebanyakan umat Islam lupa dengan tahun dan bulannya sendiri, betul-betul. Nah ini momentum sekarang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah terlewat bulannya, bukan Rabiul Awal tapi
mengorbankan harta kita, mengorbankan waktu kita, tenaga dan pikirannya. Adain maulid, ada tenda, ada panggung, sampai ini pot kembang pada naik ke panggung. Dan kalau nggak ada maulidnya boro-boro bisa begini, benar apa benar? Masya Allah. Kenapa kita melakukan seperti ini? Karena didorong kecintaan kita, mahabbah kita, rindu kita kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Abu Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salawatullah. Ustaz, saya cinta kepada Rasul. Ustaz, saya rindu kepada Rasul. Ketika ditanya, ibu cinta kepada Rasul, bapak cinta kepada Rasul, ayo pemuda cinta kepada Rasul. Siapa yang tidak cinta kepada Nabi? Betul, betul. Siapa yang tidak cinta kepada Nabi? Siapa yang tidak rindu kepada Nabi? Semuanya kita cinta dan rindu, ingin bertemu dengan baginda Rasulullah. Ustaz, betapa saya rindu ingin bertemu dengan Rasul. Saya ingin mencium sangat indah dan wanginya baginda Rasul. Saya ingin duduk bareng dengan baginda Rasulullah, Ustaz. Tapi apalah daya, baginda Rasul sudah tiada, baginda Rasul sudah meninggal dunia, baginda Rasul sudah tidak bersama kita, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, agar senantiasa rasa rindu dan cinta ini terobati, Ustaz? Mohon maaf Bapak Ibu jamaah, nggak usah khawatir, jangan berkecil hati. Manjalasa aliman, faka'annama jalasani. Barang siapa yang duduk bareng dengan para alim ulama, daik ngariung ngumpul di pengajian yang para guru, para kiai, para ustaz, maka seolah-olah ia duduk bareng berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tasabbaha aliman, barang siapa yang mau berjabat tangan, bersalaman, memuliakan sa'adul kabaru kepada para alim ulama, para guru, para kiai, maka seolah-olah ia bersalaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasul, cintai alim ulama. Kalau kita rindu kepada Rasul, muliakan alim ulama, bil khusus ulama setempat kita. Gak usah yang jauh-jauh. Awas, yang jauh kita hormati, yang jauh kita muliakan, tapi ulama setempat kita dibiarkan begitu saja. Kita bisa ngaji, yang ngajarkan wudhu, ngajarin sholat, ngajarin kita yang benar baca Al-Quran. Siapa kalau bukan guru-guru ngaji kita? Betul apa betul? Prihatin di zaman sekarang, ulama dan ulama dibentur-benturkan, saling menjatuhkan, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Habaib dengan habaib, begitu pun sama. Semuanya ingin pengakuan satu dengan yang lain. Kita mah gak usah ikut-ikut. Apalagi masalah nasabiah, gak usah ikut-ikutan. Tong nguruskan nasab, orang mah nguruskan nasib. Oke li, betul apa betul? Ya Allah, biarkan saja yang di atas seperti itu. Ingat, mohon maaf. Kenapa? Karena di zaman sekarang luar biasa. Yang dikhawatirkan bukan kita Bapak, tapi yang dikhawatirkan adalah generasi penerus. Anak-anak kita 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bagaimana nanti jadinya anak-anak kita, betul tidak? Apalagi di zaman ayeuna, mohon maaf, banyak orang dengan kepintarannya yang belinger luar biasa. Banyak pengakuan ingin menjadi wali. Betul apa betul? Ya Allah, ya Rabbi, gara-gara ngomong sama semut pengen jadi wali, Pak. Ada apa ada? Ada. Iya Pak, iya. Ya. Padahal kan ada dulu di Indonesia yang bisa ngomong sama semut sebelum beliau. Siapa coba? Semut, semut kecil, saya mau tanya,
Apakah kamu di dalam tanah tidak takut setan? Oe, oe, Melisa udah bisa ngomong sama semut. Betul apa betul? Ini mohon maaf, generasi penerus jaga, tanamkan akidah yang benar bahwa baginda Rasul khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Gua ada di depan, biarin aja. Allah, ajarin sama anak kita. Siap semuanya? Halo. Kita cinta sama Rasul. Bersyukur ini ada maulid Nabi. Coba kalau nggak ada maulid Nabi, siapa yang mengenalkan Rasul kepada anak-anak kita? Paling tiap hari dia main HP. Jawab, yang bisa jawab dapat hadiah. Jamet Kudasi, si Jamet. Tuh, sebelah sini yang jawab malah. Saya kesini malah ini bocah yang jawab di sini. Karena HP terus tiap hari. Tapi dengan adanya maulid, pasti anak-anak bisa menjawab. Nabi Putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Muhammad manusia yang ku cinta, manusia idolaku, Muhammad maulaya salli abada ala habib. Alhamdulillah ada maulid. Jadi anak-anak kenal dengan Rasulullah, kenal dengan keluarganya Rasul, kenal bagaimana akhlakmu dipekerti Rasul. Timbullah dia cinta, kemudian meneladani akhlak yang dipekerti Rasul di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Ustaz, lalu bagaimana ketika saya cinta kepada Rasul? Saya berharap ingin bertemu dengan Rasul di dalam mimpi saya, Ustaz. Saya baca sholawat, Ustaz. Saya baca Al-Quran, Ustaz. Tetapi kenapa dalam seminggu ini mimpi saya serem banget, Ustaz? Kos dulu di udang-udang juring, Ustaz. Saretnya seminggu yes pisan. Takut banget, Ustaz. Kenapa emangnya? Ketemu sama wali? Bukan, Ustaz. Ketemu sama para habaib? Bukan, Ustaz. Lalu bertemu dengan siapa? Kenapa yang hari dalam mimpi saya, Ustaz? Orangnya itu lagi. Yang ada dalam mimpi saya dia lagi, Ustaz, dalam seminggu ini. Saya serasa dikejar-kejar, Ustaz. Siapa orangnya? Orangnya pakai motor, Ustaz. Pakai jaket hitam, Ustaz. Pakai helm hitam, pakai tas hitam, Ustaz. Saha atuh bang keliling. Astagfirullah. Aya nu kitu di aya. Anak kucing digegel berit, burung camar, burung entok. Aduh pusing teu boga duit, ejeng mayar kabang. Ejeng mayar kabang. Aya di aya. Mudah-mudahan sing lalunas anu boga hutang di Bang Emok, amin. Ya Allah ya Rabbal. Lalu bagaimana ketika kita cinta kepada baginda Rasul? Mohon maaf, kita bahas cinta dulu. Jangan sampai kalah sama anak muda-mudi sekarang, apalagi di malam minggu. Ini ada perawan gak ya? Ada perawan gak? Ada? Hai perawan, carilah calon suami dari seorang santri. Kenapa? Surga aja dicari, surga aja dikejar, apalagi kamu. Tuh perawan. Tapi jangan cari calon suami seperti tukang ngegali sumur. Mohon maaf ini mah ya kalau ada. Kenapa? Sudah mendapatkan lubang yang satu, dia mencari lubang yang lain. Mohon maaf. Jangan kalah kita ketika kita cinta kepada baginda Rasul oleh muda-mudi zaman sekarang dengan kata-kata cinta yang indah, yang romantis, harmonis, yang meraih pasangannya, yang mengatakan, Neng, apa bedanya Neng dengan cacing? Idi geli banget bang, kok Neng bisa dengan cacing? Mohon maaf Neng, kalau cacing menggali lubang di dalam tanah, tapi Neng menggali lubang di hati AA. So sweet. Dibalas sama si Nengnya, AA, apa bedanya AA sama burung bul?
Ini serem banget nih, kok burung buak gak ada yang lain? Mohon maaf anak, kalau burung buak membuat sarang di atas pohon, tapi Aak membuat sarang di hati Neng. So sweet. Ada seseorang yang menyatakan cinta dengan ia membelikan acong. Tahu acong nggak? Baso. Ada yang menyatakan cinta dengan membelikan ilok, cilok. Ada lagi yang menyatakan cinta dengan membelikan otat. Apa otat? Coklat. Tapi Kang Topik menyatakan cinta dulu kepada istrinya dengan memberikan sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam Jumat. Masya Allah. Tetapi ketika kita cinta kepada baginda Rasul, tidak mesti dengan hal seperti itu. Bahkan apakah kita mengatakan Muhammad I love you, Muhammad I love you. Ada nama Muhammad lewat tukang sayur, ngelihat kita begitu dia bilang gila loh. Lalu bagaimana Ustadz ketika kita cinta baginda Rasul? Ibu bapak minimal perbanyak membaca, minimal perbanyak membaca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badriyah. Tapi kalau sholawat sekarang kan banyak versinya ya, apalagi dengan diiringi alat musik, hadroh, marawis. Dulu sebelum ada hadroh dan marawis, ibu-ibu biasanya rajin pakai rebana ataupun kitimpring. Ada nggak di sini? Dong dong ting ting dung, dong dong ting ting dung. Kami rombongan Qasidahan Al-Ikhlas. Dong dong ting ting dung, dong dong ting ting dung. Hayang mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Itu qasidah. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang begini, Ustadz, saya senangnya Ayu Ting Ting. Boleh nggak kalau sholawatnya versi Ayu Ting Ting? Boleh nggak Bu? Gimana contohin? Jangan. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullah alaik. Ibu-ibu nyender, ingat kayaknya nih, sik asik dengan si dia. Mohon maaf lahir batin, kalau kita cinta kepada baginda Rasul, perbanyak membaca. Yang nggak boleh itu kalau lantunan suci Al-Quran. Imam versi 2024, Imam Musola Ikhlas nanti terawih, dia baca begini, Aro'aitallazi yukadzibu bid fadzalikal yadu'ul yatim. Atau makmunya begini semua. Yang nggak boleh adalah bacaan suci Al-Quran. Betul. Jadi kalau kita cinta kepada baginda Rasul, minimal perbanyak membaca sholat. Inna aulan nasi fi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholata. Sesungguhnya manusia yang paling utama di hadapan baginda Rasul di hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak membaca sholat. Insya. Yang kedua, baginda Rasul diutus ke alam dunia untuk apa? Li islahil akhlak, meluruskan akhlak, memperbaiki akhlak kita, membenarkan akhlak kita. Makanya ini mohon maaf, momentum Maulid Nabi bukan hanya memperingati baginda Rasul, tetapi juga mengingatkan
kita semuanya. Lain mungkul mi eling ka Gusti Rasul, tapi mi eling ka diri urang sorangan. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak orang yang enggak eling. Loba zaman nu teu areling Pak di mana kita. Maka musibah di mana-mana, bencana di mana-mana, malapetaka luar biasa. Kenapa? Banyak orang yang enggak eling sekarang. Betul. Rajin sholatnya, rajin ngajinya, tetap aja sama saudara enggak akur. Ada enggak kayak gitu? Jeung dulur teu akur, gawena ngomongkeun batur. Jeung tetangga sok pase aya teh nu kitu. Ustaz, kenapa ya? Hidup saya begini, Ustaz. Padahal saya sudah berusaha menjadi orang yang baik. Tapi saya selalu diomongin sama tetangga saya, Ustaz. Saya bangun rumah, dia yang masuk rumah sakit. Saya beli kulkas, dia yang meriang. Saya beli panci, dia yang kebakaran, Ustaz. Kadang-kadang seperti itu, betul apa betul? Tatanggana meuli kijang, manehna nu kejang-kejang. Aya teu? Tatanggana meuli senia, manehna nu amnesia. Tatanggana meuli pajero, manehna panas luar jero. Tatanggana meuli sedan, tadina waras jadi. Tadina waras jadi. Tadina waras jadi. Ini momentum Maulid Nabi. Sayang, perbaiki akhlak kita sama saudara, sama tetangga. Kita harus akur, hubungkan tali silaturahmi. Mohon maaf, bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul? Ketika baginda Rasul berjalan mau menuju masjid, di tengah perjalanan baginda Rasul diludahi oleh orang kafir Quraisy. Apakah Rasul marah? Rasul ngambek? Enggak. Rasul cuma mengusap mukanya, membersihkan ludah yang ada di wajahnya. Besoknya diludahi lagi, diusap lagi. Kemudian ketika Rasul mendengar bahwa yang meludahinya dalam keadaan sakit, bagaimana akhlak Rasul? Apa yang Rasul lakukan? Rasul langsung datang menjenguknya dengan membawakan makanan. Kira-kiranya kalau ibu sama tetangganya jangan diludahin ini mah, diomongin, digosipin, dijelek-jelekin, ngambek mual. Ngambek mual. Marah enggak? Kalau diludahin sama tetangganya, sama temannya, kira-kira ibu marah enggak? Marah pastinya kan. Bilang sama suaminya, Bapak, aku diludahin, bahkan diomongin terus sama dia, Bapak. Akhirnya bapaknya bawa golok, kemudian bapaknya berantem lagi sama suaminya, bacok-bacokan, bapaknya meninggal dunia, ibu jadi janda. Tuh, lihat bagaimana akhlak budi pekerti Rasul. Insya Allah ini momentum Maulid Nabi. Ustaz, saya harus bagaimana supaya saya bisa sabar menahan hawa nafsu amarah saya, Ustaz? Wal afina 'anil nas. Legowo, Pak. Lapang dada. Ketika kita diomongin, dijelek-jelekin, lapang dada saja. Gimana caranya? Kalau ngomong gampang, bener. Kalau ngomong mah gampang. Kuncinya adalah ketika ada orang yang menjelek-jelekan kita, ngomongin kita, kuncinya adalah semuanya tolong biar bisa dibawa pulang oleh kita semuanya. Ketika ada yang tetangga kita berbuat tidak baik kepada kita, teman kita berbuat tidak baik kepada kita, kita belajar untuk sabar. Kuncinya adalah pakai bahasa Indonesia dulu. Biarkan saja yang berbuat keburukan, nanti juga keburukan kembali pada dirinya. Bahasa Sunda, antepkeun bae nu nyieun kagorengan, engkege kagorengan, malikna kasorangan. Bisa? Yuk bareng-bareng. Antepkeun nu nyieun kagorengan, engkege kagorengan, malikna kasorangan. Jangan mau hadir di musola Al-Ikhlas Muludan sampai pulang malam pas dapat berkat ternyata
antepkeun nu nyieun kagorengan engkege kagorengan malikna. Ibu ternyata si ibu yang baju merah kerudung hitam diomongin sama temannya, diomongin sama tetangganya, katanya ibu bajunya gonta-ganti berujak kulino, tapi ternyata ibu banyak hutang di bank keliling. Antepkeun nu nyieun kagorengan engkege kagorengan malikna. Kang Ustaz Taufik, ternyata Kang Ustaz Taufik ganteng mirip Arjuna, hidungnya mancung kayak perosotan, tapi ternyata ada kabar Kang Ustaz Taufik punya bini muda lagi di luar. Nu nyieun kagorengan engkege kagorengan malikna. Ibu pulang gaji, suaminya marah-marah. Neng, ini sudah larut malam, kenapa pulang gaji terlalu malam? Nu nyieun kagorengan engkege kagorengan malikna. Oh, ini panitia Kang Ustaz Taufik dan Bu RT salah manggil penceramah. Kenapa ceramah cuma nyanyi doang? Nu nyieun kagorengan engkege kagorengan malikna. Insya. Kemudian akhlak di lingkungan terkecil kita di rumah. Siapa? Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Betul apa betul? Anak terhadap orang tua. Akhlaknya orang tua terhadap anaknya. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu dulu, Bu. Kira-kira ibu-ibu yang hadir yang sebelah sini dan belakang sudah jadi istri yang soleha belum buat suaminya? Bu, Bu, sudah jadi istri yang soleha belum buat suaminya? Belum. Masih ada yang suka popolotot, melotot buat suaminya, masih ada? Ada. Masih ada yang suka marah-marah bawel sama suaminya, masih ada? Astagfirullah, istri siapa itu? Pak RT, Bu RT? Allahu Akbar. Mohon maaf lahir batin. Ibu rajin puasa Senin Kamis, ibu rajin baca Al-Qur'annya. Mohon maaf walaupun ibu rajin tahajudnya tiap malam, tapi ibu durhaka melawan pada suaminya. Faqad hubitu amaluha. Maka amalan ibu akan dilebur, akan diberikan kepada suaminya. Hidup suami. Dengerin tersangka. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf lahir batin, Bu. Ini maulid Nabi, ibu dulu sebelum ke suami. Mohon maaf lahir batin. Jadilah istri yang soleha. Kenapa? Surganya istri berada di keridhaan suami. Betul apa betul? Surganya istri berada di keridhaan suami, Bu. Lihat bagaimana istri baginda Rasul begitu memuliakan baginda Rasul. Suaminya dimuliakan, Bu. Memuliakan walaupun Siti Khadijah terpaut jauh usianya dengan Rasul. Ketika menikah, baginda Rasul usianya 25 tahun, Siti Khadijah 40. Berarti bedanya berapa tahun? 15 tahun. Tapi tidak pernah Siti Khadijah menjadikan istri yang menyakiti, durhaka terhadap suaminya. Bahkan memanggil suaminya dengan pangkatnya. Suaminya seorang nabi dipanggil dengan pangkatnya, dengan memuliakannya. Ya Nabi Allah kadia. Kalau kata bahasa kita mah, suami itu pangkatnya seorang rasul. Ya Rasulullah kadia. Suami pangkatnya seorang habib. Ya Habib Allah. Begitu ibu kalau manggil suami bagaimana? Ayah, ayang apa embeb? Apa nama? Sebenarnya kalau manggil suami dengan nama juga nggak dosa sih. Sah-sah saja, cuma nggak ada etika, nggak ada adab. Di rumah itu ada anak. Umpamanya gini, Gus, Gus. Suaminya namanya Agus. Ada yang namanya Agus kan sini? Oh ada. Contohnya gini, manggil istrinya sama suaminya. Suaminya namanya Agus. Gus, Gus, kesini sebentar Gus, tolong ambilin air di sumur, tolong ambilin air di sumur Gus. Dia mulu ini bapaknya. Kata anaknya,
Gus udah sono Gus. Kan anaknya ngikutin. Bener apa bener? Ya Allah ya Rabbi, pakai ada ketika yang baik memuliakan suami. Insya. Lihat bagaimana istrinya Rasul ketika Rasul pergi keluar rumah, diantarkan sampai depan pintunya, Bu. Ibu begitu nggak sama suaminya? Suaminya mau kerja bapak, mau ke kantor, mau ke sawah, mau ke pasar, mau ngojek, suka dianterin nggak sama istrinya? Jawab atuh Pak, jangan takut. Dianterin nggak? Ya Allah, anterin Bu. Kilang barak begini mani sama suami. Ayah, sayang mau berangkat ya? Iya. Ayah berangkatnya kemana? Insya Allah ayah akan ingin berusaha untuk membahagiakan Neng, karena Neng adalah istri istri ayah. Ayah awas ya, kalau di jalan ada perempuan cantik, jaga cinta kita di hati AA. Ketika ngomong begitu pasti ngomong suaminya begini, hatimu jadi pelindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau lembeku, engkaulah bara. Istri mana yang tidak tersenyum hatinya? I love you, you love you, palak-palak. Masya Allah, tabarakallah. Lihat istri baginda Rasul. Rasul pulang ke rumahnya, disambut di depan pintunya. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika. Suaminya namanya Agus, sambut sama ibu depan pintu. Pas pulang, Agus pulang. Agus ya Habibi, Habibi, Habibi Agus. Lari Pak Agus, Kiai tolong. Istri saya kesurupan. Astagfirullah. Banyak pahala Bu yang bisa diraih oleh istri di dalam rumah. Betul. Suami pulang, ibu suka nawarin minum nggak? Suka nawarin pulang minum enggak? Jangan manis romantis itu ketika pengantin baru doa. Pas 1 tahun rumah tangga mau romantis, harmonis, dinamis. Ketika punya anak banyak bro. Ya Allah ya Rabbi, bahasa sudah beda. Ingat ketika pengantin baru 1 tahun, 2 tahun masih manis-manisnya, masih wangi-wanginya. Suaminya belum pulang, ditungguin. Kemana ya ayah? Kok ayah belum pulang juga? Pas ketika pulang ayahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah, ono nduli ayah. Apa sih Neng? Sono rindu sekali ayah. Sono rindu sekali. Itu kalau pengantin baru. Mohon maaf, suami pulang tawarin. Ayah pulang ke rumah ya alhamdulillah. Ayah mau minum apa? Air putih, air teh, susu, nggak ada. Air kopi, suka ditawarin nggak? Bapak udah kopi belum? Ada kopinya ada? Kopi, di manakah kini? Jangan bersembunyi, tampakkanlah diri. Tawarin minum. Ya Allah ya Rabbi. Ayah capek ya, ya silakan minum dulu. Ya iya, minum dulu deh. Yang mana tadi ya? Ini ya. Ya Allah, kalau ini dingin, ini. Oh ini. Alhamdulillah, ingat Kiai ke rumah santrennya minum teh cai herang. Enak jadi ajengan ceramah kali-kali itu minum teh cai herang kan. Kalau di kampung saya di Cijujung lamun cai herang teh itu keur bubaran nu kasurupan. Berarti hitung-hitung Kiai teh keur aus we atuh Kang. Ini kasurupan ya Allah ya Rabbi. Tapi di mana-mana menurut dokter ai cai nu herang teh, cai putih teh berarti itu tergolong cai yang sehat, air yang murah.
Bismillah, mohon doanya. Saya mau minum air murah, air putih. Mudah-mudahan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum lagi ayah. Oh iya. Alhamdulillah. Capek Pak. Alhamdulillah. Bapak mah enak. Hadir, duduk, dengerin pengajian, kue ada, ngerokok. Saya rokok aja belum ada, Pak. Biasanya sih sampurna mil, Pak. Bapak bisa makan, saya mah nggak bisa. 1,5 jam ngomong nggak ada iklannya, betul nggak? Di TV mah ada iklannya, saya mah nggak ada. Yuk kembali ke lab. Siap jadi istri soleh, siap? Mohon maaf Bu, muliakan di suami, apalagi kalau malaman sunnah, mau wajib, muliakan suami. Kilang bara kita pakai minyak wangi mah, Ustaz, saya juga ingin wangi badan saya buat suami saya, bukan untuk orang lain Ustaz. Tapi suami saya, dia nggak mampu dan nggak beliin, nggak ngemodalin minyak wanginya Ustaz. Betul Pak, betul? Nggak usah riweuh Bu, nggak usah repot, minta aja sama Pak Amil. Ada Pak Amil kan di sini? Nah, mana Pak Amil, mana? Nah, minta sama Pak Amil, siapa tahu ada minyak yang bekas mandiin mayat ya. Minyaknya habis, Ustaz, minyaknya habis, Pak Amil ini gak bisa minyak. Gak usah repot, gak usah riweuh. Ibu pergi tukang sayur, beli kemangi ataupun saraung. Sama ibu dipepek itu saraung, dibalurin ke badan. Udah dibalurin ke badan, kan suaminya nyium, ini badan apa keredok? Insya Allah. Gak usah istilahnya pakai bedak yang mahal-mahal, Wardah, MS Glow, mungkin mahal skincare, cukup pakai Herosin. Untuk memuliakan suami, intinya memuliakan suami. Ustaz, apalagi ya? Saya berusaha menjadi istri yang baik Ustaz. Apapun saya lakukan, apapun saya persembahkan Ustaz, tapi tidak pernah diterima baik oleh suami saya. Saya selalu salah Ustaz. Padahal saya capek dari pagi ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin gosokan, ngurusin belum lagi piring belum dicuci, masak dan lain sebagainya. Karena memang perempuan tangannya dua, kerjaannya banyak. Betul apa betul Bu? Wih, kenceng banget. Allahu Akbar. Tapi kenapa Ustaz? Suami saya selalu marah-marah Ustaz. Mohon maaf Pak. Ketika kita ijab dan kabul, mohon maaf. Menerima istri kita sebagai istri kita nih, ini diterima menjadikan istri kita, tanggung jawab kita, amanah buat kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Mohon maaf, seorang perempuan, kenapa Allah tidak menjadikannya dari tulang tangan? Karena Allah tidak menjadikan seorang wanita barang mainan seperti boneka yang mudah dimainkan oleh kaum laki-laki. Betul apa betul Bu? Kenapa Allah tidak menjadikan wanita dari tulang kaki? Karena Allah tidak menjadikan wanita barang yang rendah, yang diinjak-injak, dianggap rendah derajatnya oleh kaum laki-laki. Betul apa betul? Ini lagi ngebelain ibu-ibu nih. Betul apa betul? Tapi Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk Nabi yang bengkok. Dari tulang rusuk yang bengkok, tulang rusuk dekat dengan hati. Hati seorang perempuan ingin dicintai. Hati seorang perempuan ingin diperhatikan. Hati seorang perempuan ingin dimanja, disayangi, dikasih uang segepok, suruh belanja ke mall. Betul apa betul? Matre kalau begitu mah. Ustaz, suami saya selalu marah-marah. Apa yang saya lakukan Ustaz? Mohon maaf. Kalau suaminya marah sama ibu, apapun selalu salah, gara-gara keasinan, marah, kurang garam, marah. Ini ada Bu, resepnya supaya suami tidak marah. Cara melunakkan suami bagaimana? Mohon maaf, anak-anak, bukan untuk anak-anak. Hei para suami, engkau berasal dari sini, engkau keluar dari sini, kembalilah, kembalilah, kembali. Suami ibu marah-marah, mama, kenapa kamu selama ini bertahun-tahun berkeluarga belum jadi istri yang benar buat diri papa? Kembalilah, kembalilah, kembali. Yang ada di tabok Bu.
Insya Allah siap jadi istri soleh ya. Insya. Dan mohon maaf ini para bapak, para suami, kita bertanggung jawab. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Ini para suami, seorang ayah kepala keluarga bertanggung jawab untuk keluarganya. Betul apa betul? Istrinya sholat tidak sholat, anaknya sholat tidak sholat, ngaji tidak ngaji, bermaksiat, tanggung jawab betul apa betul? Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah, amin. Ya Allah ya Rabbah. Ini makanya menguatkan iman dan takwa dengan mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Bukan hanya diikuti, dipraktekkan. Selesai muludan ini praktekkan bagaimana akhlak budi pekerti Rasul. Berbicara dengan suami, suami dengan istri, anak dengan orang tua, tata krama kita, bagaimana bertetangga dan lain sebagainya. Betul? Terakhir, Rasul diutus oleh Allah adalah liislahil ibadah, meluruskan ibadah, memperbaiki ibadah kita. Mohon maaf, yang kemarin mungkin sebelum muludan belum pernah sholat duha, yuk beres muludan kita sholat duha. Yang kemarin mungkin belum bisa sholat tahajud, bangun malam beres ini maulid, kita sholat tahajud. Betul apa betul? Yang mungkin susah puasa Senin Kamisnya, berusaha. Yang mungkin kemarin tidak pernah baca Al-Quran, hanya disimpan di lemari, beres maulid Nabi, ambil Al-Quran, baca ayat suci A. Yang kemarin mungkin belum bisa berjamaah di musala Al-Ikhlas, yang adzan ma'adzan, yang komat komat, speaker terdengar sampai ke rumah, tapi ia tetap diam di rumahnya. Yuk beres muludan, beres maulid, ini makmurkan musola kita dengan berjamaah insya. Apalagi ibadah kita sholat 5, jangan sampai ditinggalkan, harga mati bagi kita semuanya. Betul nggak Pak? Karena yang akan pertama kali ditanyakan adalah masalah sholat. Percuma harta kita banyak, rumah kita gedung bertingkat, mobil kita mentereng, kalau kita ninggalin sholat. Betul apa betul? Luna Maya giginya coklat, percuma kaya kalau tidak. Bareng-bareng. Luna Maya giginya coklat, percuma kaya kalau tidak. Siap sholat siap? Insya Allah mudah-mudahan dengan momentum Maulid Nabi ini kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, ibadah kita tambah rajin insya. Dan pulang kita di tempat ini, dosa kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Mohon maaf lahir batin, mungkin kiranya itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman Islam kita untuk senantiasa kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai wafat nanti akan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.